saya tuh ngobrol atau kita kadang kita tanya ke tour guide-nya gitu ya, kok di sini kakek-kakek sih gitu yang jagain itu. Iya Bu, kalau di sini tuh yang jaga minimarket seperti itu kan dianggapnya gajinya tidak terlalu besar gitu kan. Jadi kalau orang tua di sini tuh cuman mengisi waktu aja daripada nggak ada kerjaan gitu loh. Oh gitu ya, aku bilang gitu ya. Sedangkan kita di sini di Indonesia kadang ya yang ini bukan membandingkan, bukan berarti enggak ya, tapi saya memetik pelajaran gitu kan. Oh gitu ya. Sedangkan di Indonesia itu banyak banget suami-suami yang bekerja di minimarket yang mungkin gajinya tidak terlalu mencukupi, tapi dia punya anak, punya istri, punya anak gitu kan ya. Oh iya, kalau di luar negeri justru yang itu tuh dikerjainnya tuh sama sama orang-orang yang justru banyak waktu dan tidak terlalu produktif banget dan memang tidak terlalu butuh-butuh banget karena di luar negeri itu kan orang-orang tua itu sudah ada jatah dari pemerintah ya, udah dibiayain gitu loh. Jadi ya cuman ala kadarnya lah daripada diem gitu kan. Nah di situ saya berpikir oh begitu ya kalau di luar negeri. Terus anak-anak mudanya itu di mana? Oh ternyata anak-anak mudanya itu ada yang ya di kantor-kantor lah dia bisnis lah atau misalnya apa dan segala macam yang lebih membutuhkan kreativitas yang lebih daripada hanya sekedar itu gitu kan. Nah terus saya juga ke McD gitu ya. Saya pernah ke McD juga itu ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu yang mungkin kalau di Indonesia nggak mungkin gitu ya, ibu-ibu itu diterima gitu di McD karena setahu saya tuh kalau di sini kan harus yang muda, yang penampilannya oke gitu. Kalau di sana justru ibu-ibu gitu ya, yang umurnya tuh ya di atas 50 tahun lah. Saya bilang "Oh, sangat berbeda sekali gitu ya. Nah di sini saya memikirkan berarti mungkin anak-anak muda di sana itu di negara-negara yang lebih maju dari kita mungkin gitu ya seperti itu udah memikirkannya udah hal-hal yang butuh kreativitas, mungkin dia ide dan segala macam, bisnis dan segala macam ataupun kalaupun pekerjaan juga mungkin pekerjaan yang lebih apa ya rumit atau berkualitas atau dibutuhkan keahlian khusus gitu kan sehingga akhirnya mereka lebih memfokuskan ke sana. Nah itu saya makanya itu saya dulu ke sana itu tahun berapa gitu ya sekitar 8-7 tahun yang lalu gitu kan. Wah kata aku gitu kan sedangkan di Indonesia anak-anak mudanya banyak yang nongkrong kebalikannya gitu ya terus anak-anak mudanya justru bekerja di yang justru di luar negeri itu bisa dikerjakan oleh yang tua-tua gitu ya maksudnya ya di sini semacam ada mengkaji gitu ya bahwa bagaimana ini ke depannya bangsa Indonesia ini dan alhamdulillah dengan kejadian COVID kemarin itu kita banyak banget mendapat pembelajaran gitu ya kayak memberikan kesadaran kepada banyak orang bahwa memang kita harus berbisnis gitu. Kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Walaupun bisnis juga jangan salah ya. Waktu di COVID kemarin banyak banget yang hancur, yang jatuh gitu dan segala macam. Cuman ada juga pelajaran yang saya ambil juga sih dari beberapa pengalaman. Ternyata bisnis yang hancur pun ya bukan hancur karena eh, COVID-nya, tapi adalah karena punya cicilan biasanya ya punya hutang perusahaannya atau bisnisnya punya hutang. Jadi ketika terjadi yang namanya COVID itu ya dia tidak mampu membayar cicilan, akhirnya dia harus mengeluarkan asetnya atau berhenti usahanya. Tapi kalau saya lihat yang bertahan itu ya kalau usahanya tidak terbebani dengan hutang-hutang itu sih berjalan tetap berjalan gitu kan. Bahkan banyak juga yang di masa pandemi itu justru bisa mendapatkan banyak peluang bisnis yang luar biasa gitu kan. Dan saya harap saat ini eh, masyarakat Indonesia sudah mulai lebih terbuka lagi bahwa memang saya harus berbisnis, bahkan kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita juga bukan hanya sekedar bekerja, tapi kita juga harus berbisnis. Bahkan saya pernah mendengar seseorang saya lupa gitu ya, dia anaknya pada pintar-pintar, sekolahnya juga pada tinggi-tinggi, tapi oh ini saya ketemu orang tua di apartemen waktu saya lagi lari pagi. Nah,
dia bilang panggil aja saya Oma katanya gitu kan. Nah dia ceritalah tentang kesuksesan anak-anaknya gitu kan. Wah luar biasa. Jadi Oma ini sekarang tinggal menikmati aja di sini di apartemen sama cucu, anak kesini segala macam. Terus dia bilang sama saya, kalau Oma itu bilang sama anak-anak sekolah yang tinggi, sekolah yang rajin, yang pinter, tapi bukan untuk bekerja, tapi untuk pintar aja gitu. Tapi kalau untuk cari uang itu bisnis gitu kan ya. Nah, saya di situ, wah bagus juga ini si Oma nih gitu kan, bener juga gitu. Bukan berarti sekolah itu tidak penting, justru harus gitu. Tapi sekolah untuk jadi seorang yang pintar, yang cerdas gitu kan. Tapi tetap untuk mencari uang kalau bisa memang mau tidak mau dengan berbisnis. Begitu ya mudah-mudahan eh, sepaham gitu ya sama teman-teman. Tapi gimana dengan pekerjaan ya bagus lah. Kita juga kan bisa berbisnis ini dengan sampingan ya. Tidak harus kita menemukan satu bisnis kita langsung all out gitu ninggalin pekerjaan, tidak seperti itu juga ya. Tidak ada yang pekerjaan yang tidak bagus gitu kan. Semuanya juga bagus. Yang penting adalah dijalankan dengan sepenuh hati. Nah mungkin dalam kesempatan itu prolog aja ya supaya teman-teman dapat pengalaman yang saya dapatkan juga kan nggak apa-apa ya kita sharing ya mudah-mudahan dapat manfaatnya dari cerita yang tadi gitu kan. Nah maka dari itu hadirlah JCC ini alhamdulillah usianya sudah 1 tahun. Boleh mungkin sambil dibuka slide-nya pagi ya, saya dibantu sama suami saya ya. Hadirlah JCC ini dengan visi dan misinya saya ingin kita sama-sama membangun entrepreneur-entrepreneur yang berspiritual ya. Jadi bagaimana caranya kita itu menjadi pribadi yang sukses, mandiri ya. Bukan hanya sekedar sukses, tapi kita juga memiliki dasar dalam berbisnis. Karena gini, banyak orang yang berbisnis gitu ya, tapi kalau misalnya dipisahkan antara bisnis dan spiritual juga tidak menjadi lebih baik gitu ya. Ketika kita berbisnis banyak juga yang bukan berubah ya, orang itu bukan berubah karena uang ya. Akan ada orang-orang beberapa yang nggak mau sukses takut berubah misalnya atau gimana, orang bisa berubah karena uang bukan, tapi uang itu hanya akan eh, memperlihatkan siapa orang itu sebenarnya. Jadi istilahnya gini, makanya kalau kita pengen jadi seseorang yang sukses, kita harus dibarengi dengan spiritual yang kuat supaya di saat kita sukses, kita siap dengan segalanya, mentalnya kuat, gitu kan, semuanya kuat sehingga akhirnya kita mendapatkan kesuksesan dalam kesuksesan, tapi bukan sekedar kesuksesan, tapi adalah keseimbangan dalam kehidupan. Nah itu yang ingin JCC hadirkan, kenapa Jasmine Caca Merang ini datang di tengah-tengah masyarakat Indonesia ya. Nah, bagaimana untuk mewujudkan itu? Maka JCC mengeluarkan produk-produk yang ini bagus juga ya. Kebetulan komisaris JCC itu memang basicnya adalah dari pengobatan timur dan beliau punya perusahaan. Saya terinspirasi gitu ya dengan beliau bahwa mengembalikan tradisi leluhur kita dalam cara menjaga kesehatan kita dalam penyembuhan itu adalah dengan rempah-rempah gitu ya. Jadi kita itu ingin dengan adanya produk JCC ini seperti pengen mengembalikan tradisi leluhur kita. Mungkin kalau saya waktu SD atau SD SMP lah ya, itu masih banyak banget jamu gendong ya, jamu gendong setiap pagi. Bahkan saya juga sempat sering beli tapi cuman nggak pahit kan karena pahit jadi saya cuman kencurnya aja gitu, enak aja manis gitu kan. Tapi mama saya terus saya juga masih sering ngelihat tetangga-tetangga itu masih sering pagi-pagi itu ada mbak-mbak gendong jamu minum ya. Dan itu semakin ke sini kan semakin tidak ada ya. Semakin hilang gitu loh budaya itu. Nah, makanya tidak ada yang disalahkan ya karena memang perubahan zaman kita butuh yang praktis dengan butuh percepatan dalam beraktivitas sehingga akhirnya kita melupakan atau misalnya sedikit terkikis gitu ya budaya itu, apalagi ditambah lagi dengan masuknya pengobatan-pengobatan secara modern sehingga kita lupa bahwa ternyata kita memiliki harta karun yang sangat berharga yaitu adalah rempah Indonesia yang sebetulnya sudah diakui oleh dunia dan sudah terbukti orang-orang zaman dulu nenek moyang kita dulu ya kemana lagi pengobatannya selain dengan rempah yang kita miliki ya. Kembali lagi saya
ingin mengajak gitu kan masyarakat Indonesia ini supaya ayo kita kembali lagi, tapi bagaimana caranya? Saya juga tidak bisa memaksakan dengan kondisi seperti ini, gimana caranya kita mau mengembalikan budaya itu gitu kan. Makanya JCC hadir dengan produk-produk pilihan, yaitu versi yang lengkap ya, di mana kita memiliki healing oil, kita juga memiliki jamu yang serbuk untuk dibentuk kapsul, dan juga ada jamu serbuk yang instan gitu kan, yang bisa kita seduh gitu. Tapi tampil dengan gaya yang modern, kita menambah percaya diri. Kenapa sih saya menampilkan JCC ini, kenapa menampilkan produk yang harus membawa percaya diri kepada masyarakat, terutama untuk kaum remaja gitu ya? Karena jujur saya pribadi adalah salah satu orang yang tidak bisa minum jamu atau misalnya pakai healing oil gitu ya, yang bau-bau gitu tuh nggak bisa gitu ya. Dan saya tanya ke beberapa teman saya, hampir semuanya itu kebanyakan nggak suka. Kalaupun ada memakai ya karena terpaksa, tahu itu manfaatnya mau tidak mau dipakai, dan kita juga sebetulnya tidak suka. Nah itu makanya kita hadir untuk mengubah orang yang tidak suka menjadi suka, yang suka menjadi lebih solusi lagi, karena JCC ini hadir dalam bentuk yang modern, menambah kita percaya diri dengan produk Indonesia, dengan jamu Indonesia, dengan rempah Indonesia, karena kita tampil dengan wangi yang berbeda, bau yang berbeda, ya, mengandung aromaterapi yang membuat kita rileks, tenang, dan tentunya ketika tercium sama orang lain kita juga merasa bangga dengan produk kita, dan juga dengan rasa yang peppermint, bukan pahit seperti jamu yang kita kenal sebelumnya. Itu salah satu misi kita supaya terwujud, sehingga akhirnya afiliat-afiliat JCC ini memiliki satu bahan untuk berbisnis gitu ya, dengan memakai produk-produk yang berkualitas dari Jasmine Cahaya Cemerlang ini. Nah begitu. Nah terus kalau misalnya kita udah ada slide-nya, boleh dibuka. Boleh itu. Ya. Kita buka slide-nya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, saya juga di sini akan bercerita tentang, sesuai dengan slide ya di sini. Boleh slide-nya dilihat. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ditunggu dulu. Jadi gini, sambil nunggu slide ya. Jadi tambahan informasi aja dari buku yang pernah saya baca. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing ya dengan materi ini, karena sekarang sudah banyak banget di medsos informasi-informasi tentang apa sih yang harus kita ketahui tentang kita mendapatkan uang gitu kan. Nah di sini ada yang namanya kuadran ya. Kuadran itu adalah satu bagian kuadran kiri dan satu bagian lagi kuadran kanan ya. Yang menciptakan itu tuh adalah Robert Kiyosaki ya, ahli ekonomi dunia. Dia menciptakan bahwa memang oh ya benar juga, dari kita cara kita mendapatkan uang itu ada 4 bagian. Ya, 2 bagian adalah kuadran kiri dan 2 bagian adalah kuadran kanan. Udah ada slide-nya? Bisa dikeluarin? Ya, yang kuadran kiri ini adalah kumpulan kita bekerja untuk mendapatkan uang, dan yang kuadran kanan itu adalah uang yang bekerja untuk kita. Nah, kalau kita ngomongin harus memilih, kamu mau pilih yang mana nih? Kita bekerja untuk mendapatkan uang atau justru uang yang bekerja untuk kita? Tentu kita akan memilih uang yang bekerja untuk kita, ya. Inginnya seperti itu. Siapa sih kumpulan orang yang memiliki uang adalah bekerja untuk mereka? Yaitu adalah orang-orang yang punya aset ya, misalnya dia punya kontrakan, dia punya franchise gitu kan, terus mungkin dia punya saham gitu kan. Nah itu bisnis yang bersistem. Nah mereka itu adalah kumpulan orang-orang yang ya mungkin mereka lagi liburan ke luar negeri, mungkin mereka lagi tidak melakukan satu aktivitas pekerjaan, tapi uangnya tetap mengalir. Ini ada nggak sih orang-orang seperti itu? Ya ada. Sebagai contoh nih ya, sebagai contoh kita misalnya kerja di pabrik ya, kita kerja di pabrik, karyawan pabrik itu sekitar misalnya ada 1.000 karyawan pabrik. Nah, tapi kan yang punya pabrik itu mungkin jumlahnya nggak lebih dari 3 atau 5 orang ya, pemilik pabrik itu. Nah, ketika dari 1.000 karyawan itu yang
bekerja setiap hari 8 jam, bahkan kita harus lembur gitu ya. Ketika karyawan itu nggak masuk kerja, dia juga mendapat potongan atau bahkan mungkin bisa terancam PHK. Sedangkan yang punya pabriknya tidak melakukan banyak pekerjaan sampai 8 jam per hari, tapi dia bisa mendapatkan Oh, keuntungan dari pabrik itu. Nah, itu adalah sebagai contoh aja, berarti orang-orang yang bekerja untuk mendapatkan uang adalah 1.000 karyawan yang tadi, sedangkan orang-orang yang memiliki bisnis bersistem, yaitu di mana uang yang bekerja untuk mereka adalah orang-orang yang sebagian kecil orang-orang yang memiliki pabrik. Nah, tentu kita pengen ya seperti itu gitu kan, gimana ya caranya. Saya juga berhayal, saya sering berhayal dulu, aduh pengen banget ya diem gitu ya, tidur siang gitu, nggak ngapa-ngapain, tapi uang tuh ngalir gitu ya. Ternyata ada di sekeliling kita orang-orang yang punya kontrakan, misalnya yang punya beberapa apartemen disewain gitu kan, atau misalnya dia punya ruko-ruko yang dia sewain, dia tidak memikirkan bagaimana caranya bisnis, tapi dia tinggal membangun apa namanya ruko-ruko, dia sewa-sewain, orang yang mikir bisnisnya, berkembang bisnisnya, dia dapat keuntungannya. Nah, tentu kita harapannya adalah ingin ke orang-orang yang ada di kuadran kanan, masuk ke kuadran ya boleh. Ya, tapi masalahnya apakah seorang yang memiliki pabrik itu langsung enak? Ya, apakah mereka langsung diem, uangnya langsung mengalir? Tentu tidak, gitu kan? Tentu sebelumnya ada yang namanya kerja keras yang justru melebihi daripada 1.000 orang karyawan itu. Ya, mereka sudah pernah menginvestasikan, bahkan mungkin sehari dia tidur cuma 1-2 jam gitu kan. Bahkan mereka juga mungkin banyak melakukan kegiatan membentuk pasar apa dan segala macam, tentu tidak menjadi mudah, tapi dia sudah melakukan lebih banyak hal di awal untuk membangun sebuah pabrik sampai akhirnya dia bisa merekrut karyawan. Nah, baru di akhirnya tinggal menikmati hasilnya. Jadi tidak ada yang mudah, tidak ada yang nggak adil di dunia ini gitu ya. Tentu semuanya juga adil. Nah, sedangkan 1.000 karyawan itu yang bekerja untuk uang ya tentu tidak memikirkan seberat orang yang pernah membangun pabrik ya, karena namanya membangun perusahaan itu pasti investasinya dari waktunya, dari dia belajarnya, belum dari kegagalannya itu jauh lebih banyak daripada 1.000 orang karyawan yang tadi. Tapi tentu jangan sampai kita berkecil hati bahwa ada nggak sih jalan untuk kita gitu kan menuju kepada orang-orang yang pada akhirnya kita bisa menikmati hidup kita dengan tidak menghabiskan waktu kita seumur hidup kita hanya untuk mencari uang. Karena tujuan kita itu kan pengennya usia 50-60 tuh udah menikmati hasil, lihat perkembangan cucu kita gitu kan, silaturahmi dengan anak kita juga bisa lebih dekat lagi, lebih enak lagi, kita butuh apa-apa juga terpenuhi. Kita kan nggak mau ya sampai tua kita terus bekerja gitu kan. Harapan kan kita seperti itu ya, tapi ya bukan berarti tadi saya bicara bahwa pemilik pabrik itu di awal melakukan sesuatu yang beresiko tinggi, bukan berarti kita akhirnya punya pikiran bahwa saya nggak mau ambil resiko itu. Justru hidup kita cuma satu kali, hiduplah dengan yang luar biasa. Kalau memang ada kesempatan, kenapa tidak kita kerjain? Nah, ini adalah salah satu solusinya adalah dengan adanya JCC ini. Karena JCC ini adalah membangun sebuah bisnis. Next ya, terus langsung ke JCC ya. JCC ini adalah membangun sebuah bisnis. Ya, cuman sebuah bisnisnya itu karena modalnya sangat kecil, jadi orang itu banyak yang menganggap bahwa ini adalah coba-coba aja deh, saya join ke JCC, saya mau coba-coba, padahal seperti layaknya orang yang memiliki bisnis bersistem. Oke, next lagi ya, bisnis bersistem ya. Karena kenapa? Contoh begini, teman-teman misalnya bekerja sama dengan JCC, modalnya itu sangat kecil sekali. Kecil banget menurut saya dibandingkan dengan orang-orang yang membangun sebuah perusahaan atau sebuah bisnis. Nah, kenapa dengan modal yang kecil kita kok bisa menjadi orang yang memiliki bisnis besar? Ya, karena di multi level marketing atau network marketing itu adalah dibangun untuk kerjasama bersama orang-orang yang tidak memiliki modal besar. Ya, contoh misalnya gini, saya PT JCC tentu modalnya besar karena membangun sebuah perusahaan, ya, membangun sebuah perusahaan ada modal, kita juga harus membeli produk kerjasama dengan
pendaftaran BP POM, bikin PT, punya tempat gitu ya. Terus kita juga punya IT dan apa segala macam. Tentu ini bukan modal yang kecil ya buat PT Jasmine Jaya Cemerlang membuat sebuah perusahaan. Nah, kita bekerja sama nih, kita ingin mengajak kepada masyarakat Indonesia yang tidak memiliki modal yang besar, ayo kita sama-sama membangun sebuah bisnis. Gitu ya, sebuah bisnis di sini. Makanya di sini tuh bisnisnya kok nggak besar ya, modalnya juga ya di bawah 5 juta gitu kan. Padahal sayang sekali gitu dengan modal di bawah 5 juta sebetulnya teman-teman itu sudah menjadi bagian daripada bisnisnya PT Jasmine Jaya Cemerlang. Gitu. Kenapa? Karena teman-teman dengan modal yang sangat kecil nanti sudah mendapatkan fasilitas sistem semuanya. Teman-teman sudah tidak perlu lagi punya bagian keuangan, tidak perlu lagi bagian administrasi pencatatan, nggak perlu lagi segala macam karena semua program itu sudah didapat. Jadi ketika teman-teman join dengan JCC gitu ya, teman-teman langsung punya akun yang bisa membangun bisnis hanya dengan lewat e-commerce gitu, dengan teknologi gitu. Kita tidak perlu menggaji karyawan, tidak perlu menggaji sales gitu ya. Kita tinggal jalan aja dan teman-teman akhirnya bisa memiliki bisnis yang besar. Nah, apa sih keuntungannya kalau misalnya teman-teman bergabung dengan JCC? Yang pertama, nah ini udah keluar ya slide-nya. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan komisi penjualan hingga 20% keuntungannya. Jadi kalau kita jual eceran produk kita, gitu ya, kita akan mendapatkan keuntungan sekitar 20%. Terus selain itu juga mungkin teman-teman bukan hanya sekedar ingin jualan. Saya senang join JCC, saya bisa berjualan, saya dapat keuntungan kurang lebih 20%. Tapi saya juga pengen membangun bisnis, Bu. Ya udah, kalau pengen membangun bisnis berarti teman-teman nanti bisa mendapatkan kesempatan dapat komisi tanpa batas. Nah, ini adalah dari perkembangan afiliat-afiliat baru nanti yang kita bangun ya. Terus selain itu juga bisa mendapatkan produk gratis. Produk gratis seperti apa? Iya, karena kalau teman-teman join ke afiliat JCC itu nanti bisa mengikuti promo-promo. Kayak contoh misalnya sekarang yang sudah berjalan ya. Kalau misalnya teman-teman bisa melakukan prestasi, bisa merekrut 5 afiliat baru gitu dalam waktu 1 bulan, maka mendapatkan uang cash 1,5 juta gitu kan. Terus ada juga nih kegiatan-kegiatan JCC yang per bulannya kita punya program. Kalau dalam waktu 1 bulan melakukan prospek, melakukan balur-balur apa segala macam, itu nanti ada perhitungannya dalam 1 bulan ternyata bisa achievement, nanti bisa mendapatkan produk senilai 1 juta, senilai 2 juta, atau teman-teman kalau sudah jadi affiliate JCC ada promo-promo belanja dapat produk free gitu kan. Nah, itu hanya didapat ketika teman-teman menjadi bagian dari bisnis kita, itu adalah join affiliate. Terus selain itu juga ada promo trip. Ya, kayak yang udah pernah kita jalanin, kita pernah promo trip ke Bali, terus kita juga kemarin promo trip Malaysia, Singapura di Dream Cruise ya, jadi di kapal pesiar, dan yang terdekat nanti di bulan Insya Allah ya, bulan Juni ini kita akan tutup syarat promonya, kita akan umroh gitu kan, umroh plus Turki di akhir tahun 2023 ini. Dan setelah itu masih banyak nanti ke depannya, saya sudah mempersiapkan ke Hong Kong, ke Jepang, ke Korea gitu kan, bahkan umroh itu inginnya dibuat 2 tahun sekali. Nah, kalau teman-teman join jadi affiliate JCC, nanti bisa mendapatkan fasilitas 4 ini gitu ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini menurut saya harusnya menjadi satu peluang ya buat kita ya gitu kan. Karena jujur saya juga bisa berkeliling ke Eropa, kemana itu adalah dari membangun bisnis seperti ini gitu kan. Hanya dengan modal yang sangat kecil kita kerjasama dengan perusahaan, alhamdulillah gitu ya. Nah, terus fasilitasnya apa? Kita memiliki landing page. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masarin itu, teman-teman udah langsung otomatis punya landing page. Di situ ada produk-produk kita itu apa aja, komposisinya apa aja, testimoninya apa aja. Nah, itu teman-teman tinggal bagikan aja linknya kepada orang lain. Jadi kalau misalnya ada yang nanya nih ya, kamu bisnis JCC apa sih produknya? Nah, teman-teman tuh tinggal kasih aja linknya. Jadi punya masing-masing nanti ya. Tinggal kasih lihat, berarti mereka langsung ngelihat lengkap di situ. Jadi kita nggak terlalu banyak waktu. Siapa tahu teman-teman tuh nggak semuanya punya waktu yang banyak ya, sambil bekerja misalnya. Terus kita juga bisa ngikutin pelatihan bersama support system BBB. Jadi JCC ini punya support system yang memiliki program-program pelatihan-pelatihan
dan itu banyak yang gratisnya pelatihannya ya. Dan ada yang via Zoom, ada yang via Facebook online gitu, dan itu bisa diikuti oleh seluruh afiliatnya JCC. Dan selain itu juga ketika kita join ada produk yang dikirim ke kita itu semuanya gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Jadi dengan uang sekian teman-teman langsung dapat produk senilai sekian tanpa harus membayar lagi ongkir ya. Walaupun teman-teman ada di Papua gitu ya misalnya, atau ada di Palu atau di mana, itu free ongkir ke seluruh Indonesia. Dan selain itu juga bisa mendaftarkan sub affiliate gratis tanpa batas. Nah, jadi teman-teman itu bisa merekrut lagi semacam apa ya, reseller lah gitu kalau bahasa lainnya gitu kan. Dan ini tinggal membagi keuntungannya bersama reseller atau sub affiliate. Bisa juga melakukan seperti itu. Ini sudah banyak juga ya yang dilakukan oleh para affiliate. Oke. Yang berikutnya lagi. Nah, ini apa ini? Ketentuan bergabung. Ya, pendaftarannya gratis. Pendaftarannya gratis, tidak ada pendaftaran sama sekali, ya. Cukup dengan belanja paket affiliate. Jadi belanja paket affiliate itu memang sesuai dengan harganya. Jadi tidak ada lebihnya gitu. Jadi memang joinnya itu gratis dan memiliki KTP serta didaftarkan nanti datanya di websitenya JCC ya oleh orang yang mengundang Anda di sini. Nanti baru keluar invoice-nya, tinggal transfer ke perusahaan, nanti barangnya dikirim dan teman-teman bisa langsung menjalankan bisnisnya JCC. Oke, yang berikutnya lagi. Nah, kalau misalnya kita sudah memiliki ID affiliate JCC, oh ini pemilihan paketnya. Kalau saya pengen join nih, paketnya apa aja? Yang pertama itu ada paket A, nilainya 2.565.000. Ini mendapatkan 19 botol JCC Oil. Ya, kita bisa pilih paket A, oke. Yang ada lagi paket B. Paket B ini teman-teman mungkin pengen memilih 2 produk ya. Ada dapat JCC Oil dan dapat Herba J. JCC Oil-nya 10, Herba J-nya berapa ya? 5 ya kalau nggak salah. Salah ini, salah itu ya. 5 kalau nggak salah ya. Atau paket C. Nah, paket C ini kita pilihnya JCC Oil sama kapsul ya. Itu nilainya 2.502.000. Ada juga yang terakhir adalah paket D, mungkin teman-teman pengen join langsung mendapatkan 3 produknya JCC. Itu nilainya 2.590.000, dapat 10 botol JCC Oil, dapat 5 JCC Herba J, dan dapat 5 JCC Herba Kapsul. Ini semuanya pendaftarannya gratis ya. Oke, next yang berikutnya. Nah, apa keuntungannya? Pertama ini adalah keuntungan eceran ya. Keuntungan eceran ini, contoh misalnya, kan tadi kita udah join ya, dapat produk JCC Oil. Nah, kalau JCC Oil itu kita jual ke konsumen, itu satu botolnya harganya 175.000 ya. Dan sedangkan kita membelinya harganya 135.000. Coba aja teman-teman dibagi ya, 2.565.000 dibagi 19. Itu berarti modalnya adalah 135.000 ya. Nah, berarti di sini ada selisih 40.000. Jadi teman-teman punya keuntungan 40.000 per botol. Kalau untuk Herba J dapat keuntungannya 30.000 ya. Kalau untuk JCC Herba Kapsul keuntungannya adalah 32.000. Nah, itu keuntungan langsung yang didapat. Kalau produk yang kita dapatin itu langsung kita jual ke perorangan. Oke, next yang berikutnya. Nah, komisi affiliate. Nah, ini berbeda lagi. Ketika teman-teman setelah mencoba produknya bagus, dapat testimoni, terus jualan juga alhamdulillah lancar, kenapa enggak kita membagi pengalaman baik kita kepada keluarga, saudara, teman dekat, gitu kan, teman lama, atau bahkan kepada orang yang tidak kita kenal, kita sharing di medsos kita gitu bahwa saya sedang menjalankan sebuah bisnis, alhamdulillah saya mendapatkan manfaat dari produknya dan saya juga lancar dalam penjualan gitu kan, dalam 1 bulan misalnya saya dapat keuntungan berapa ratus ribu atau berapa juta dari penjualan JCC gitu kan. Teman-teman cerita itu dan akhirnya ada orang yang memang dia juga sedang mencari peluang bisnis, atau teman-teman bisa mengundang ke seminar di bulan depan ya, diundang lagi ke seminar seperti ini dan mereka akhirnya mendengarkan apa yang saya ceritakan dan menjadikan ini adalah sebuah solusi. Oh, ini solusi ini saya pengen jualan misalnya, atau saya pengen membangun bisnis. Nah, ketika teman-teman bisa merekrut affiliate baru ya, maka akan mendapatkan komisi affiliate get affiliate. Jadi affiliate merekrut affiliate lagi. Ya, itu komisinya harian. Maksudnya harian itu begini.
ketika kita merekrut itu langsung komisinya dibayarkan besoknya. Dan selain itu juga ada lagi yang namanya komisi repeat order. Nah, kalau komisi repeat order ini adalah ketika orang kita rekrut ke bisnis kita, kan pertama dia membeli produk ya, membeli paket produk. Dan ternyata habis produknya, terus mereka melakukan repeat order, pembelanjaan ulang minimal 2 juta kalau repeat order. Nah, kalau misalnya orang yang kita rekrut itu produknya habis dan belanja kembali, maka kita juga akan mendapatkan komisi repeat order. Jadi komisi yang Bapak Ibu dapatkan itu bukan hanya sekali waktu merekrut ya, makanya ketika kita merekrut orang, dia dapat produk, kita kasih edukasinya, bahkan kalau perlu kita bantu kasih tahu bagaimana cara jualannya, bekerja sama. Cara jualannya, ini cara bikin postingan di medsosnya kayak gini, ini cara broadcast di WhatsApp-nya seperti ini cara penawarannya seperti ini, supaya produk mereka juga habis dan mereka juga merasakan bahwa iya ya jualan di RSC mudah ya. Nah akhirnya produknya habis, mereka melakukan repeat order, kita juga mendapatkan komisi bulanan dari repeat order setiap affiliate yang belanja kembali. Oke, next yang berikutnya. Kita juga nanti ada yang namanya bonus royal pool sharing. Jadi kalau misalnya sudah ada di prestasi tertentu, nanti kita dapat lagi kayak sharing omset gitu ya, sharing omset dari perusahaan bulanannya. Jadi kita tuh kayak pemilik saham jadinya nantinya ke depannya. Makanya kalau kita bukan sekedar jualan, tapi sudah merekrut lagi atau membangun terus cabang-cabang kita, maka kita juga seperti orang yang memiliki bisnis besar. Nanti kita punya yang namanya royalti bulanan dan juga ada next royalti tahunan ya. Selain itu juga promo-promo juga udah jelas ya kita dapat gitu kan. Promo terdekat ya siapa tahu ya, kita nggak pernah tahu kalau mungkin meridoi teman-teman bisa umroh gitu, masih ada waktu, hanya dengan 175 transaksi sampai total nanti bulan Juni Bapak dan Ibu berhak untuk pergi umroh plus Turki gratis ya, senilai 35 juta. Oke, next yang berikutnya lagi. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit tentang komisi affiliate get affiliate. Ya, ilustrasinya seperti ini. Di sini ada generasi ya. Generasi itu adalah orang-orang yang kita sponsorin. Ada G1 sampai G7. Nah, generasi 1 itu adalah orang yang kita sponsori langsung. Ya, jadi kita sponsorinnya langsung. Nah, generasi 2 itu adalah orang-orang yang disponsori oleh generasi 1. Ya, seterusnya begitu. Generasi 3 adalah orang-orang yang disponsori oleh generasi 2 sampai ke generasi 7, berarti generasi 7 itu adalah orang-orang yang disponsori oleh generasi 6. Nah, ini jumlahnya tidak dibatasi. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa merekrut 10 orang, ya, maka generasi satunya ada 10 orang gitu loh. Ya, dari 10 orang ini bisa merekrut masing-masing berapa ya, berarti generasi 2-nya banyak banget. Kebayang nggak sampai nanti generasi 7 udah nggak kenal, udah banyak banget gitu kan, tidak terhingga karena tidak dibatasi ya. Silahkan merekrut sebanyak-banyaknya. Nah, di sini ada tulisan generasi 1 nilainya 150.000. Jadi setiap kita merekrut affiliate langsung, ya sponsor kita dapat 150.000. Kalau generasi 1 yang mensponsori kita dapat 50.000. Generasi 2 kita yang sponsorin kita dapat 50.000. Sampai generasi 5 yang sponsorin kita dapat 50.000. Dan untuk generasi 6 dan generasi 7 sponsorin affiliate baru kita masih tetap dibayar 75.000. Ini lumayan ya, lumayan panjang ya. Jadi intinya gini, saya merekrut orang nomor 1 ngerekrut orang 2, nomor 2 ke nomor 3, ke nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Nah, ketika orang nomor 7 yang di bawah kita itu saya juga mungkin udah nggak kenal ya, dia merekrut, dia dapat 150.000, nah Anda masih dibayar 75.000. Dan ini pengalinya tidak ada batasan dan tidak ada batasan waktu ya, kapanpun ini dibayar. Nah ini, oke, next yang berikutnya ini potensinya ya. Nah ini potensinya contoh ya, sebagai contoh aja saya ngasih ceritanya yang sempurna ketika setiap satu orang bisa menyponsori 3 orang affiliate. Contoh seragam ya, karena ini adalah contoh, jadi saya bikin yang metrik sempurna gitu ya. Contoh misalnya generasi 1. Nah generasi 1 itu kan orang kita sponsorin, misalnya kita nyponsorin 3 orang. Ya, 3 orang affiliate. Nah, 3 affiliate ini berarti dikali 150.000, berarti
Bapak dan Ibu dapat 450.000 ya dari 3 affiliate itu join. Nah, nanti 3 affiliate ini ceritanya mensponsori masing-masing 3 sama. Berarti kan generasi 2 kita ada 9. Dari 9 juga sama nih ceritanya nyeponsorin masing-masing 3. Berarti ada 27 di generasi 3-nya, sampai generasi 7-nya ada 2.187 affiliate baru. Nah, ini makanya kalau kita belum pelajari dengan seksama apa itu network marketing, banyak di luaran sana bilang bahwa hoax gitu ya, bohong gitu kan, nggak mungkin dapat duit segitu dari mana? Saya aja kerja di kantoran udah berpuluh-puluh tahun, gaji saya baru segini, paling naik juga setahun segini. Masa itu di situ baru 2 tahun udah segitu penghasilannya? Padahal kalau misalnya kita telaah nih, apa sih network marketing ya seperti ini. Contoh nih ya, dari 2.187 affiliate baru yang terdapat di generasi 7, itu kan yang merekrutnya 729 orang. Jadi sebetulnya masing-masing merekrut 3, masuk akal kan? Sebetulnya tidak ada yang hebat di sini, tapi adalah network marketing, cabang-cabang ya. Kayak contoh misalnya saya punya pom bensin gitu kan di Dago, dapat penghasilan berapa? Saya buka lagi pom bensin di Pasteur, saya buka lagi pom bensin di Kopo. Saya akhirnya punya 10 pom bensin. Wah, nggak masuk akal penghasilannya. Ya masuk akal kalau memang kita punya banyak cabang. Nah, sama di sini juga masuk akal ya. Dari 2.187 affiliate itu yang merekrut adalah 729 orang. Jadi tidak ada orang hebat, tapi sama-sama merekrut cuma 3 ya. Dari 729 yang merekrut adalah 243. Dari 243 yang merekrut adalah 81, dari 81 yang merekrut 27, dari 27 yang merekrut adalah 9, dari 9 adalah merekrut adalah 3. Dari 3 yang merekrut adalah Anda sendiri. Artinya di sini tidak ada yang hebat, tapi adalah sebuah sistem network marketing yang membuat orang kok bisa punya bisnis yang besar adalah seperti ini. Nah, sebagai contohnya, dari generasi 1 ada 3 orang, berarti tinggal kali 150.000, 450.000 buat Anda. Dari generasi 2 ada 9, tinggal dikali 50.000, berarti ada 450. Sampai generasi 7-nya ada 2.000 sekian dikali 75.000, next lagi yang lanjutin, itu ada 164 juta. Berarti kalau kita jumlah total, misalnya dari awal kita join, terus saya nggak tahu ya di tahun keberapa teman-teman akan terjadi seperti ini. Oh, ternyata total yang bisa kita dapatkan adalah 237.150.000 dari kita mendaftar dengan modal 2,5 juta tadi, mempunyai hak untuk ini. Ini dengan hitungan masing-masing hanya nyponsorin 3. Sedangkan silakan tanya kepada pengundangnya, sudah nyponsorin berapa? Oh, ada yang nyponsorin 10, ada yang nyponsorin 20, ada yang nyponsorin 30 ya. Nah, saya di sini sedang berbicara yang minim aja lah, sponsorisasi 3 gitu kan. Begitu ya teman-teman, ini adalah ilustrasi komisi ketika kita bukan hanya sekedar jualan, tapi kita juga menceritakan tentang bisnis ini kepada orang-orang, siapa tahu orang lain juga membutuhkan peluang dari bisnis ini. Oke, next yang berikutnya di sini saya mau menceritakan tentang komisi roll. Nah, komisi roll ini menurut saya ada nilai plus yang harus kita lakukan. Karena gini ya, sepengetahuan saya banyak orang jago rekrut, tapi belum tentu dia jago membina atau jago dalam bertanggung jawab dalam membersamai gitu ya. Kecuali memang orangnya udah nggak mau. Contoh misalnya gini, kita ngerekrut si A join di JCC, terus udah gitu dia bilang, udah saya udah nggak mau lagi jualan di JCC, pokoknya aku udah nggak mau. Ya udah ya kan, mau gimana lagi, masa iya kita paksa gitu kan. Produknya nggak cocok, produknya mahal, susah jualan, ya udah mau gimana lagi gitu kan. Tapi ketika kita merekrut itu banyak cara yang kita lakukan dari rekrut. Apakah teman-teman mau menceritakan tentang dari produknya? Banyak juga ya orang-orang yang dari produknya karena suka dengan produknya, akhirnya dia juga memikirkan satu keluarga butuh produk ini, bahkan saya juga mungkin harus ngasih kepada orang tua, ya udahlah akhirnya saya jadi affiliate aja. Terus begitu kok saya cuma cerita ke teman, teman malah jadi pesan, ya udah saya jadi affiliate gitu kan. Atau memang teman-teman mau menawarkan bahwa ini ada peluang bisnisnya, orang-orang yang memang membutuhkan keuangan cepat. Ya udah kamu tinggal jualan aja JCC, lumayan loh, modal cuma 2,5 juta dari satu produk.
dapat 40.000 gitu. Nah, ketika dia join, kita itu jangan join dapat 150.000 udah kita happy gitu ya. Oh, alhamdulillah dapat 150.000 terus sudah tinggalin gitu ya. Jangan ya. Masukkan dia ke dalam grup Facebook, masukkan dia ke dalam grup upline kita ya. Jadi teman-teman jangan kerja sendirian ya. Manfaatkan alat bantu. Alat bantu itu adalah tim ya. Karena teman-teman join di sini itu adalah bukan berbisnis sendirian seperti orang yang membangun perusahaan, tapi network marketing itu adalah sebuah kerjasama tim. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin sibuk sambil bekerja, gitu ya, sibuk yang lain, tapi saya bisa merekrut ya masukkanlah ke timnya, ke grup timnya. Nanti dibina sama-sama dengan upline-upline-nya gitu kan. Nah, setelah itu mereka akhirnya bisa melakukan penjualan dan melakukan repeat order. Nah, ini adalah sebuah prestasi menurut saya. Kalau teman-teman bisa merekrut dan akhirnya orang yang kita rekrut melakukan repeat order, artinya kita melakukan yang namanya komunikasi terus dan melakukan pembinaan. Nah, ketika repeat order itu terjadi, teman-teman, komisi ini besar ya. Dari generasi 1, level 1 kita, orang yang kita sponsorin langsung, setiap mereka melakukan repeat order, kita dibayar Rp100.000 ya. Jadi ini yang namanya penghasilan yang tanpa batas terus-menerus ya kita dapatkan. Nah, terus ada juga level 2, generasi 2. Generasi 2 ini 90.000 terus sampai ke level 7 kita masih tetap dibayar. Ini besar. Ya, mungkin kalau dijelaskan di sini tidak akan cukup waktu, tapi nanti kalau teman-teman sudah join ke affiliate JCC, jangan khawatir, ini akan dijelaskan lebih detail oleh orang yang mengundangnya. Nanti mungkin kayak bikin semacam training untuk member-member baru ya, karena potensi dari bisnis ini yang repeat ordernya adalah besar banget ya. Tapi yang pasti teman-teman di pertemuan ini bisa tahu bahwa jadi ketika affiliate saya melakukan repeat order saya dibayar dan itu sampai level ke-7 gitu kan, masih terus banyak ke bawah dan tanpa batasan gitu. Kalau ini tanpa batasan ya. Oke. Next yang berikutnya, nah ilustrasinya seperti ini ya. Kalau misalnya dari affiliate kita, contoh misalnya kita punya 5 affiliate yang melakukan repeat order dalam sebulan 1 kali belanja. Jadi dalam 1 bulan dia belanjanya cuma sekali, 5 orang ini. Menurut saya ini hitungan yang sudah sangat minim ya. Kenapa? Karena teman-teman affiliate itu sebulan itu lebih daripada 1, bahkan ada yang sampai 4 sampai 5 kali dalam 1 bulan belanja. Enak kali ya nambah terus gitu kan. Jadi saya sini menghitungnya adalah 1 orang belanja cuma sekali dalam 1 bulan, anggap kita punya 5 affiliate. Berarti dari 5 dikali 100.000, 500.000, dan di generasi 2-nya dari 5 dikali 5 jadi 25 orang yang melakukan repeat order, kali 90.000, 2 juta sekian, dan ini totalnya bisa sampai miliaran. Ini memang besar banget. Butuh waktu 2, 3, 4 tahun mungkin, tapi ini adalah sesuatu yang menurut saya harus diperjuangkan ya. Kalaupun tidak sempurna seperti ini ya, dibuang aja nolnya 1, masih 493 juta per bulan. Dibuang lagi 01, 49 juta per bulan, itu menurut saya masih tetap harus kita perjuangkan ya. Gitu. Ini potensi dari repeat order. Oke. Next yang berikutnya. Nah, ini nanti bonus Royal Pool Sharing. Ini belum ada yang mendapatkan karena perusahaan kita juga baru 1 tahun ya, tapi insya Allah biasanya tahun ketiga, tahun keempat itu sudah ada orang-orang yang sudah mendapatkan ini ya. Oke, next lagi. Ya, reward juga ini kalau pool sharing itu omset 1% dari omset perusahaan ini dibayarkan tahunan. Ini biasanya nanti dalam bentuk mobil, rumah gitu ya. Kalau tadi yang bulanannya yang 2% itu adalah berbentuk uang ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya lagi. Nah, ini yang bulan kemarin ya kalau nggak salah. Ini contoh ya. Contoh affiliate-affiliate yang berhasil mendapatkan cash reward waktu Januari 2023 nih. Ada Ambu Medi 1,5 juta. Oke, next lagi. Ada Pak Ahmad Jazuli dari Cikarang. Oke, next. Ada Pak Yul Adi Prabowo dari Bandung. Next lagi. Nah, ini yang dapat produk nih. Ada dari Bu Novria dari Palembang. Terus ada Mbak Niken dari Blora. Lanjut lagi. Teh Atun dari Bandung. Teh Fitri dari Bandung. Teh Wulan dari Bandung. Teh Dina dari Purwakarta.
Dan masih banyak lagi, bulan kemarin lebih banyak, bulan kemarin lebih banyak ya, cuman ini belum update nih. Bulan kemarin lebih banyak yang dapat 1,5 juta itu sekitar 6 orang ya. Jadi semakin bulan semakin, dan aku nggak tahu nih bulan ini kayaknya jauh lebih banyak. Dan ini adalah promo terdekat kita, promo Umroh Plus Turki. Join sekarang bisa langsung ikuti. Jadi teman-teman yang join sekarang pun bisa langsung ikuti. Kita nggak pernah tahu ya, ada 175 transaksi sampai nanti bulan Juni yang join affiliate ataupun RO, maka Anda berhak untuk pergi kita sama-sama nanti Umroh Plus Turki. Ya, bersungguh-sungguhlah pasti berhasil. Insya Allah itu bukan janji saya ya. Kalau Anda bersungguh-sungguh pasti berhasil. Oke, next. Nah, itu. Nah, kelebihan produknya JCC itu apa? Sudah jelas ya, ada BP POM-nya, pabriknya juga sudah ada sertifikasi halal, oke? Produk kita juga halal, sudah melalui tahapan-tahapan uji laboratorium, tahapan evaluasi di BP POM, dan kita juga pabriknya diproduksi oleh PT Faras Indonesia dan didistribusikan secara eksklusif oleh PT Jasmine Cahaya Cemerlang. Jadi dipastikan bahwa produk kita unik ya, tidak mungkin ada orang yang berjualan produknya JCC di luar JCC. Jadi teman-teman juga memiliki kenyamanan dalam berjualan produk karena hanya dikeluarkan oleh PT Jasmine Cahaya Cemerlang ya. Oke. Next lagi. Nah, ini adalah produk-produk kita, ada JCC Oil yang kelebihannya adalah dia menggunakan sistem pengobatan transdermal, yaitu adalah cara memasukkan obat ke dalam tubuh lewat pori-pori. Boleh teman-teman googling ya, apa itu pengobatan transdermal. Ternyata pengobatan transdermal itu memiliki kelebihan daya serapnya 80% dibandingkan obat yang kita minum atau yang diinjeksi. Ya, makanya seperti kayak kok kenapa ya kita memar, kita sakit perut, kita punya keluhan apa kok cuman diusap oleh healing oil itu bisa sembuh, karena ternyata ketika obat dimasukkan lewat pori-pori itu malah justru lebih cepat penyerapannya dan lebih aman karena tidak melalui dulu yang namanya organ pencernaan. Jadi jauh lebih aman ya. Terus yang selling point yang berikutnya adalah teman-teman tidak usah khawatir memasarkan produknya JCC Oil karena JCC Oil itu adalah wangi dan tidak lengket, bahkan tidak bernoda sama sekali kalau kena kain ya, kena baju atau kena spray bisa dipakai tidur, udah dimasas udah digosok dengan JCC Oil dipakai tidur juga nyaman karena melembabkan. Karena memang bahan-bahan yang kita punya itu semuanya adalah murni herbal ya, zaitunnya murni, semuanya murni sehingga benar-benar nyaman di kulit dan dia meresap langsung ke dalam. Jadi ada yang pernah bilang ke saya, kelemahannya JCC Oil itu cepat habis, bukan cepat habis. Jadi dia cepat meresap karena ini bukan minyak urut, beda ya. Kalau minyak urut itu kan dia akan lama masuk ke dalam pori-pori karena untuk mengurut gitu ya. Tapi kalau minyak gosok JCC Oil itu ketika kita usapkan ke kulit kita itu akan cepat mengering karena dia cepat meresap masuk ke dalam pori-pori kita dan akhirnya dia menghantarkan obat itu ke organ tubuh yang dibutuhkan. Seperti itu ya. Karena memang penyerapannya cepat. Terus selain itu juga wangi dan tidak lengket ya. Nah, terus ada lagi JCC Herba J. Nah, ini sama JCC Herba Kapsul memang baru dikeluarkan bulan September kemarin, tapi alhamdulillah ya ternyata diterima oleh masyarakat gitu. Bahkan JCC Herba J ini unik sekali ya. Kenapa unik? Karena dari pengalaman kita dari September sampai sekarang ternyata banyak juga balita yang suka dengan JCC Herba J. Saking rasanya enak. Ya, saking rasanya enak. Jadi kita tuh enak jualan jamu, tapi jamunya jamu yang enak dan dia juga benar-benar jamunya tradisional. Benar-benar itu kan dapat dari BP POM-nya jamu gitu dan memang ini adalah jamu. Jadi tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Jadi ini benar-benar adalah herbal gitu kan, jamu dan rasanya tapi modern. Rasanya itu milenial. Jadi teman-teman sangat berpotensi mendapatkan keuntungan yang banyak jualan produk karena akan membentuk pasar-pasar baru, bahkan banyak balita-balita juga yang umur 5 tahun gitu ya, umur 4 tahun itu suka dengan rasanya JCC Herba J gitu ya. Apalagi remaja ya, harusnya kita ngajakin mereka untuk udah yuk kita kembali yuk ke produk jamu Indonesia nih, cobain JCC gitu kan. Udah mau bentuknya bagus, warnanya hitam gitu kan. Terus rasanya juga enak dan wangi banget gitu ya. Jadi ternyata aromaterapi juga kalau teman-teman bisa nge-searching itu bisa menenangkan saraf-saraf
saraf kita, dan itu ternyata berpengaruh kepada kesehatan fisik kita. Itu jauh lebih berpengaruh karena kesehatan psikis kita itu adalah menentukan kesehatan fisik kita lebih tinggi malahan. Makanya kenapa aromaterapi dari JCC Oil dan JCC Herbaje itu ternyata membantu tubuh kita rileks dan akhirnya dia bisa meregenerasi sel dengan baik karena kita nyaman dan istirahat dengan bagus gitu, berkualitas, maka disitulah tubuh kita akan memperbaiki dirinya sendiri sebetulnya gitu ya. Dan di sini juga ada JCC Herba Kapsul. Mungkin kalau kita bandingkan dengan kapsul yang lain, kelebihannya apa? JCC Herba Kapsul ini komposisinya lengkap banget ya, Sambiloto, Brotowali, Pegagan, terus apalagi itu ada apa lagi ya? Kan apa namanya? Kunyit gitu kan. Jadi udah satu kapsul tapi kaya banget manfaatnya karena komposisinya sangat lengkap gitu ya. Jadi ini juga bahkan banyak banget testimoni dari herba kapsul. Saya nggak nyangka ya, alhamdulillah penjualan herba kapsul ini begitu cepat. Oke, next yang berikutnya. Nah, ini testimoni-testimoni. Nah, teman-teman kalau udah join ke JCC, gimana nih, saya butuh testimoni-testimoni buat saya, nanti ada di landing page sendirinya ada, di IG-nya JCC ada, bahkan biasanya tim-timnya, upline-upline-nya sendiri juga bisa membuat testimoni-testimoni yang bisa teman-teman cuma tinggal pasang aja di status WhatsApp, teman-teman tinggal ngebagiin aja ke orang lain, nanti ada yang beli, teman-teman dapat keuntungan. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini testimoni-testimoninya semakin sini semakin banyak banget ya, setiap hari terus hadir testimoni-testimoni baru, apalagi kita udah ada 3 produk. Oke, yang berikutnya. Nih, lanjut lagi, nanti bisa ditanyain ya ke orang yang mengundang Anda, pengen ngelihat testimoni yang lebih banyak lagi. Nah, di sini yang terakhir adalah saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, mungkin siapa tahu yang hadir di pertemuan ini datang membawa sebuah harapan bahwa saya ingin sukses, gitu kan, seperti orang yang mengundang Anda, kok seperti ada harapan di bisnis ini, cuman saya ingin mengingatkan kembali bahwa kesuksesan itu adalah teman-teman harus memiliki yang namanya impian ya. Impian tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, tapi impian yang tepat yang nanti bisa dikonsultasikan dengan upline-nya bagaimana cara membuat impian, karena kalau kita action tanpa tujuan yang jelas, tanpa impian yang jelas, manfaat yang jelas, Allah juga bingung mau ngasih rezekinya sama kita buat apa. Kita juga belum jelas tujuannya, kita pengen dikasih rezeki di JCC sama Allah ini untuk apa. Dan kita juga setelah punya tujuan yang jelas, kita nanti akan dibimbing oleh BBB bagaimana caranya membuat set goals. Dan setelah membuat set goal, karena kalau kita tidak punya set goal tuh nanti kita bakal berhenti di tengah jalan. Jadi contoh misalnya gini, Dream Big itu adalah lari maraton kita. Ya, impian kita itu adalah seperti rute lari maraton. Tapi kalau misalnya kita cuma maraton aja, itu nggak kebayang. Ya, pasti akan banyak yang menghentikan langkah kita. Makanya ada yang namanya set goal. Set goal itu seperti lari sprint pendeknya. Jadi lari dapat piala, lari dapat piala, lari dapat piala. Tanpa kita sadari, kita melakukan sprint beberapa kali, ternyata kita menjadi pemenang di area apa itu namanya, lari yang panjang kita itu. Nah, baru kita memikirkan actionnya. Setelah kita punya dream big, kita bangun set goalnya, baru kita actionnya. Jangan cuma action, tapi kita juga lupa dalam membangun, menentukan impiannya dan membangun set goalnya. Karena tidak hanya dengan action kesuksesan itu bisa terjadi, semua kesuksesan yang terjadi adalah atas izin Allah, makanya penting banget kita juga harus punya dulu yang namanya apa tujuan kita ingin sukses di bisnis ini. Mungkin sekian ya dari presentasi JCC yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi manfaat dan menjadi pertimbangan buat teman-teman bahwa oke, saya harus masuk ke dalam komunitas JCC, karena di komunitas JCC bukan hanya sekedar berjualan, tapi teman-teman juga akan diarahkan bagaimana caranya menjadi sukses, menjadi memiliki tujuan yang jelas, dan insya Allah menjadi manfaat buat keluarga dan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Pak Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Osa untuk materinya. Bapak Ibu gimana, dapat sesuatu dari presentasinya Ibu Osa? Pasti dapat sih, karena saya juga dapat gitu. Baik. Alhamdulillah.
Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, itu baik itu tentang penjelasannya tentang bisnisnya atau mungkin tentang produknya, boleh Bapak Ibu Ya. di kolom chat ditulis aja atau bisa nanya secara langsung Ibu. Jadi mau live nanti tinggal dibuka kamera sama mikrofonnya, langsung bertanya secara live juga kita perkenankan. Ya, boleh. Ya, silakan Bapak Ibu untuk yang ingin ditanyakan atau apapun tentang JCC boleh ditanyakan di sini Bapak Ibu. Barangkali ada yang awal-awal baru pertama kali ikut seminar ini pasti ada, ini gimana sih kok bisa gini, ini apa sih gitu. Boleh langsung ditanyakan, nanti akan dijawab langsung oleh Ibu Osa. Kita batasi karena waktunya, kita batasi untuk 3 orang penanya aja Bapak Ibu ya. Baik live ataupun kolom. Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu karena di jalan katanya Bapak Ibu ya. Gitu. Ini yang total hadir 45. Bapak Ibu yang sudah pernah ikut seminar ini juga, jika ada pertanyaan boleh untuk ditanyakan, karena dalam menjalani bisnis pasti ada yang tantangan-tantangan yang ada langsung dihadapi di lapangan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, untuk 3 orang yang bertanya aja Bapak Ibu ya, kita batasi. Oke, baik. Ini ada yang bertanya Bu Osa, itu dari Ibu Novria Susanti. Iya, boleh, Bu, silakan. ada customer nanya, kenapa nggak keluar kemasan roll on? Iya, iya, iya. Kenapa nggak keluar kemasan roll on? Roll on. Karena gini ya, kalau misalnya kita bikin kemasan roll on, itu nanti jatuhnya malah mahal loh. Karena gini, kalau kita mengeluarkan satu produk yang kecil itu kan harus ada yang namanya izin edarnya, terus satu produk itu harus ada innernya, ada outernya, ada segala macamnya gitu kan. Jadi malah kita nggak kepengen ya sebetulnya kita menjual dengan harga yang tinggi kepada masyarakat. Tapi kalau memang masyarakat mau membagi sendiri ya silahkan gitu. Tapi kalau kita sendiri kayaknya nggak sanggup kita untuk menjual harga yang mahal hanya karena kemasannya gitu loh. Karena prosesnya untuk perusahaan mengeluarkan satu produk walaupun kecil itu bukan proses yang mudah gitu. Jadi sementara ini untuk yang roll on tidak akan kita keluarkan, produknya premium soalnya. Contoh gini, kenapa kita tidak keluarkan produk yang roll on yang kecil-kecil itu, karena produk kita memang premium, memang komposisinya itu bukan main-main, jadi malah nanti jatuhnya jauh lebih mahal kepada masyarakat. Jadi kita pengen yang memberikan yang terbaik buat masyarakat. Begitu sih Pak Jati ya, Bu Novia. Baik, mungkin aku nambahin dikit ya Bu ya, karena Ya, boleh. Patokan di masyarakat kan produk roll on itu kan harganya sekian. Nah, itu kita kalau mengeluarkan produk roll on itu harganya pasti di atas itu, karena bahan-bahan yang kita gunakan itu kan memang pure dan yang premium. Jadi takutnya nanti kita keluarkan dengan harga yang semestinya itu nggak akan diterima di masyarakat. Tapi kalau produk yang ada sekarang di JCC itu kita punya bahan kualitas bagus, tapi harganya ke pasaran gitu. Harganya memang Iya.
bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin itu Bu Betul. Tambahannya. Iya betul. Kita pengen memberikan yang pas untuk masyarakat yang terbaik. Dia dapat produk yang bagus tapi tidak dengan harga yang merasa jauh kemahalan gitu loh. Nggak mau Ya, seperti itu. Begitu ya Bu ya. baik. Untuk dua orang lagi ya Bapak Ibu ya, kita Iya boleh. luangkan waktunya untuk dua pertanyaan lagi, bisa melalui chat seperti Bu Novria yang tadi, atau bertanya secara live juga kita persilahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang kurang mengerti tadi yang dijelaskan Ada ya. oleh Bu Osa itu materinya, Sudah selesai atau mungkin Pak Jati, tinggal mereka mempersiapkan tentang untuk produknya join juga. mungkin ya. Oh iya, kayaknya Ibu ini eh, eh, udah pada mengerti dan sepertinya juga udah pernah mencoba, jadi kayaknya udah ada nggak udah tidak ada keraguan lagi Bu untuk segera bergabung dengan keluarga besar JCC. Kita ini aja Bu ya, kita batasi sampai jika tidak ada pertanyaan sampai 14.30 ya Bu. Jadi Betul. kita 4 menit 4 menit lagi. lagi. Jadi jika tidak ada pertanyaan, kita tutup saja untuk Zoom-nya. Oh iya, sebelum kita menutup Zoom ini, gimana kalau kita foto bersama dulu Bapak Ibu? Boleh yang jika berkenan kameranya dibuka, kita akan melakukan sesi foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk sesi fotonya nanti akan dibantu oleh pagi. Tapi saya yang ngasih aba-abanya. Gimana Bapak Ibu sudah siap? Siap. Oke, saya hitung sampai 10 ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, Bapak Ibu, saya nanti kasih hitungan sampai 3. Nanti kita foto bersama. Sudah siap pagi ya? Baik, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah cukup sepertinya untuk sesi foto-fotonya. Baik, Bapak Ibu, sepertinya materinya sudah terserap dengan baik dan kita juga perlu untuk mempersiapkan untuk bukaan nanti ya Bapak Ibu ya. Terutama mungkin buat ibu-ibunya itu harus segera menyiapkan untuk buka puasanya di rumah. Jadi dengan ini saya sudahi untuk seminar bisnis kita pada kali ini. Untuk segala kekurangannya kami memohon maaf dan semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Seminar ini saya tutup dengan baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Osa. Terima kasih Pak Jati. Senang hati, Bu Dina.